Ya, shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini Tuhan boleh berikan kita kesempatan beribadah ya untuk menyembah Tuhan, dan tiba saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Firman yang saya pilih dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat pertama sampai ayat yang 11. Firman yang tidak asing untuk jemaat sekalian, 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Silakan jemaat Tuhan menyimak firman Tuhan ini. Saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk jemaat sekalian. Judul dari kebenaran firman Tuhan ini, berjaga-jaga. Ayat yang pertama beginilah firman Tuhan. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Ayat 11. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ya, demikian jauh kebenaran firman Tuhan yang boleh Bapak Ibu Saudara simak. Yang dikatakan berbahagia oleh firman Tuhan adalah setiap kita yang mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang kasih Tuhan Yesus, saya pilih tema untuk kita renungkan dari firman Tuhan pada pagi ini, yaitu berjaga-jaga untuk hari Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, hari Tuhan yang dimaksudkan adalah hari kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini untuk yang kedua kalinya. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa tidak perlu dituliskan kepada kita yang hidup di dunia ini tentang zaman dan masa kapan Tuhan Yesus akan datang ke dunia ini untuk yang kedua kalinya. Namun yang jelas, yang perlu untuk kita selalu ingat dan selalu kita pahami, bahwa Tuhan Yesus pasti datang ke dunia ini untuk yang kedua kalinya. Ya, untuk apakah tujuan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu? Ya, saya ingin menjelaskan secara sederhana tentang kedatangan hari Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Itu adalah hari di mana Tuhan Yesus datang sebagai hakim yang adil dan sebagai raja yang berkuasa, yang akan menghakimi semua orang yang ada pada saat itu, yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, yang setia kepada Tuhan Yesus maupun kepada orang-orang yang alainya bertobat atau tidak mau bertobat. Dan pada saat itu Tuhan akan mengisahkan antara orang benar dengan orang jahat. Orang benar yang dimaksudkan adalah orang-orang yang terbukti dia percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, dan terbukti dia adalah pelaku firman Tuhan. Sedangkan orang-orang jahat adalah orang-orang yang tidak mau bertobat.
yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, yang tidak mau menerima Yesus menjadi juru selamat dalam hidupnya. Ya. Tuhan memisahkan orang-orang demikian, Bapak Ibu Saudara. Dan pada hari itu, di hari ketika Tuhan Yesus menghakimi, orang yang setia kepada Tuhan Yesus, yang taat selama hidup di dunia mengikut Yesus dan melakukan kebenaran firman Tuhan, dia akan menerima upah yang Tuhan sudah sediakan bagi dia. Sementara orang-orang yang berbuat jahat, dia akan menerima hukuman yang sangat mengerikan, yaitu di neraka. Ya Bapak Ibu Saudara, tidak hanya itu saja, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang telah meninggal dunia mendahului kita, mereka akan lebih dahulu dibangkitkan pada hari kedatangan Tuhan Yesus itu. Dan mereka juga akan menerima upah yang sama dengan orang-orang yang hidup, yang sungguh terbukti percaya kepada Tuhan Yesus dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama menerima upah yang indah, upah yang Tuhan Yesus sudah sediakan. Ya. Orang-orang jahat yang sudah meninggal dunia pun mereka juga dibangkitkan, Bapak Ibu, pada hari itu. Dibangkitkan menerima hukuman yang kekal karena mereka menolak Yesus atau tidak percaya kepada Yesus, atau selama mereka hidup dunia mereka tidak mau hidup bagi Kristus. Ya. Bapak Ibu, sangat mengerikan kebahagiaan di hari kedatangan Tuhan Yesus adalah memberikan upah kepada orang yang hidup benar bagi Tuhan Yesus, dan juga memberikan hukuman bagi orang-orang yang jahat yang tidak mau bertobat pada masa itu. Tidak hanya itu saja, kedatangan Tuhan Yesus juga akan membangun langit baru, membangun bumi yang baru, seperti yang dituliskan dalam kitab Wahyu pasal 21 tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Itu akan Tuhan Yesus nyatakan pada waktu dia datang ke dunia ini yang kedua kalinya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kedatangan Tuhan Yesus seperti itulah gambarannya yang kedua kalinya. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, saat ini kita belum menyaksikan kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Ada orang-orang yang menafsirkan bahwa Tuhan Yesus akan datang pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Namun tidak tepat, alias meleset, tidak benar. Itulah bukti bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu tidak bisa diketahui oleh semua orang. Kedatangan Tuhan Yesus itu adalah rahasia Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita tidak akan tahu kapan itu terjadi. Tetapi nasihat firman Tuhan pagi ini memberitahukan kepada kita supaya kita berjaga-jaga sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu, yang digambarkan seperti pencuri yang datang di malam hari yang tidak kita duga-duga. Seperti itulah kedatangan Tuhan Yesus yang tidak terduga, yang tidak disangka-sangka. Ibaratkan seperti perempuan hamil yang sakit bersalin, itu adalah gambaran bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu adalah nyata dan pasti terjadi. Tidak ada orang yang bisa terhindar dari peristiwa yang mulia dan agung itu, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, tadi saya sudah menyampaikan bahwa di hari kedatangan Tuhan Yesus akan terjadi penghakiman. Kiranya kita semakin hari semakin hidup takut akan Tuhan, Bapak Ibu, dan menjauhi segala hal-hal yang jahat, segala hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, supaya kita tidak masuk dalam kategori orang jahat. Karena orang jahat pasti akan menerima hukuman yang kekal, Bapak Ibu, di hari penghakiman. Tuhan menghendaki agar kita menjadi anak-anak terang, anak-anak siang, yang pada akhirnya menerima upah atau hadiah yang Tuhan sudah sediakan kepada orang-orang yang percaya kepada Dia dan taat kepada Dia. Saya membagikan beberapa poin bagi Bapak Ibu Saudara, bagaimanakah kita perlu mempersiapkan diri kita saat ini yang belum menjumpai atau menyaksikan kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya, supaya kita
tidak anggap enteng hari-hari yang ada dalam hidup kita. Saya membagikan untuk jemaat Tuhan. Yang pertama, silakan Marta, selalu sadar dalam ayat yang ke-8a. Selalu sadar yang saya maksudkan ini adalah kita perlu untuk selalu menyadari bahwa selama kita masih hidup dalam dunia ini, kita jangan main-main, jangan suam-suam buku, jangan abu-abu, jangan sampai kita percaya Tuhan juga iya, percaya kepada jimat atau ilmu sakti berhala apapun luar sana juga iya. Itu adalah orang yang menduakan Tuhan. Kita harus sadar kalau ikut Yesus jangan main-main, Bapak Ibu. Kita perlu selalu sadar bahwa mengikut Yesus itu haruslah dengan komitmen yang mutlak, yang betul-betul serius dan sungguh-sungguh. Seperti hubungan pasangan suami istri yang sudah diberkati dalam pernikahan kudus, dia harus setia, mengasihi, cinta kepada pasangannya sampai akhir hidupnya atau sampai maut memisahkan. Dan seperti itulah juga cinta kita kepada Tuhan. Tidak boleh ada yang selingkuh atau yang menduakan pasangannya. Bapak Ibu Saudara, itu perlu dengan selalu sadar. Perlu disadari itu. Kalau orang yang cadat sadar, dia anggap remeh segala hal, dia akan main-main dalam hidupnya, tidak serius. Tuhan tidak mau orang-orang yang demikian, Bapak Ibu. Tuhan menghendaki untuk setiap kita yang disebut sebagai anak-anak Tuhan, yang otomatis juga menjadi anak-anak terang. Marilah kita untuk selalu sadar dalam hidup ini, agar kita makin hari makin lebih setia kepada Tuhan dan selalu takut akan Tuhan. Dan juga jangan main-main dengan dosa apapun selama kita hidup dalam dunia ini. Mau dosa ukuran kecil, dosa ukuran sedang, dosa ukuran besar, mau dosa judi atau dosa apapun itu, dosa tetaplah dosa di mata Tuhan. Tidak ada ukuran besar, kecil, sedang, tetap dosa, Bapak Ibu. Makanya sadarilah dan jangan main-main dengan Tuhan. Kita sebagai Tuhan, kita harus sadar untuk betul-betul hiduplah dalam koridor kebenaran firman Tuhan. Itu yang pertama. Poin yang kedua, silakan Marta, berbaju zirahkan iman dan kasih dalam ayat 8b. Baju zirah menjadi suatu ilustrasi yang dituliskan oleh firman Tuhan ini, baju yang dimana digunakan oleh tentara ketika dia akan berperang melawan musuh-musuhnya di medan pertempuran atau medan peperangan, supaya ketika dia memakai baju zirah itu, dia tidak akan gampang dilukai oleh musuhnya. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi gambaran untuk kita yang ada di dalam dunia yang jahat. Ketahuilah Bapak Ibu bahwa di dunia yang kita tempati ini, peperangan rohani itu nyata, Bapak Ibu, di mana kuasa Tuhan tidak mungkin bisa bersatu dengan kuasa roh jahat. Roh jahat di akhir zaman akan bekerja dengan keras dan dengan luar biasa untuk menghancurkan hidup anak-anak Tuhan, untuk merusak hidup anak-anak Tuhan. Ya, sehingga itulah yang harus kita perangi, yang harus kita lawan. Dengan cara apakah kita melawan segala hal-hal pengaruh-pengaruh dunia yang jahat yang dipakai oleh setan untuk menghancurkan kita? Kita harus sadar itu dengan berbaju zirahkan iman dan kasih. Iman yang teguh kepada Tuhan Yesus dan kenakan kasih yang selama ini Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita lewat firman Tuhan, sehingga kasih menjadi bagian, menjadi benteng bagi kehidupan kita, sehingga hati kita dikuasai oleh kasih, bukan dikuasai oleh amarah, bukan dikuasai oleh hal-hal yang jahat. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang hati, hati itu adalah tempat perasaan atau tempat emosi. Disinilah akan dicobai oleh roh setan. Supaya apa? Supaya hati kita kacau, supaya kita tidak damai sejahtera, supaya kita menjadi orang yang jahat. Kalau sampai ada celah di mana iblis
bisa menguasai hati kita kalau kita tidak jaga hati kita, Bapak Ibu. Segala dosa akan menghancurkan hati kita kalau dosa itu menguasai hati kita. Ketika ada iri hati, ketika ada kedengkian, ketika ada segala keinginan jahat yang di dalam hati itu, maka sesungguhnya iblis telah menang menghancurkan kehidupan seseorang yang hatinya dan itu juga target iblis untuk kita. Makanya kita berjaga-jaga dan waspada, Bapak Ibu, jangan sampai iblis bisa menguasai hati kita, merakit hati kita, mengacaukan hati kita dengan pengaruh-pengaruh jahat yang ada di dunia ini. Bisa lewat godaan kenikmatan duniawi, bisa dengan segala hal jahat apapun yang dipakai iblis untuk menghancurkan hidup kita. Makanya Bapak Ibu, mari kita berbaju firman iman dan kasih yang teguh, berlandaskan kebenaran firman Tuhan, supaya kita mampu menjaga hati kita, menjaga hidup kita untuk tidak dikuasai oleh hal-hal jahat yang berasal dari iblis atau setan. Itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, berketomongkan pengharapan dan keselamatan. Ya, Bapak Ibu Saudara, ketopong itu adalah yang dipakai oleh prajurit di zaman dahulu untuk berperang, yang dipakaikan di kepala supaya kepala mereka ini terlindungi, ya. Itu ketopong. Ya, dalam peperangan kerajaan Romawi, ya, peperangan di zaman perjanjian lama, zaman kerajaan, itu prajurit dikenakan ketopong, Bapak Ibu, di kepalanya dan juga berfirah di badannya atau tubuh, supaya mereka aman ketika berperang. Ya, ketopong itu letaknya di kepala. Ini merupakan gambaran untuk pikiran. Itu adalah suatu gambaran yang menuju kepada pikiran. Kira-kira selama ini Bapak Ibu mengisi pikiran Bapak Ibu dengan apa? Apakah Bapak Ibu selama ini selalu mengisi pikiran Bapak Ibu dengan hal-hal rohani atau dengan hal yang buruk atau hal-hal yang negatif? Kalau Bapak Ibu selalu berprasangka buruk ke orang lain atau selalu curiga yang negatif kepada seorang tanpa mencari bukti yang pasti dari orang yang Bapak Ibu curigai, sungguhnya itu sudah merusak pikiran Bapak Ibu. Nah, itu yang Bapak Ibu waspadai. Jaga pikiran. Tadi saya katakan jaga hati. Sekarang firman Tuhan ini menuju kepada jaga pikiran. Kepala kita ini kan ada pikiran, Bapak Ibu. Marilah kita mengisi pikiran kita ini dengan firman Tuhan. Firman Tuhan akan mendatangkan hikmat, kebijaksanaan, kebenaran bagi kita, sehingga kita tidak salah bertindak, tidak menentukan keputusan apapun di dalam kehidupan kita. Mari kita isi pikiran kita ini dengan hal-hal rohani. Bapak Ibu isi pikirannya dengan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kerohanian Bapak Ibu. Bapak Ibu pikir itu hanya merusak kejiwaan Bapak Ibu atau merusak kejiwaan kita saja. Makanya kita perlu positive thinking atau berpikir yang positif, berpikir yang baik. Ya, dengan cara apa? Dengan mengisinya lewat kebenaran firman Tuhan yang perlu kita selalu dengarkan, yang perlu selalu kita renungkan, perlu untuk mendengarkan lagu-lagu roh juga bisa bermanfaat untuk mengisi pikiran kita dengan hal yang positif. Ya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan berketomongkan pengharapan dan keselamatan. Lebih secara spesifik mengajarkan kepada kita dari poin yang ketiga ini, mari pikiran kita selalu berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Mari pikiran kita selalu memikirkan hal-hal yang kudus, perkara-perkara surgawi, perkara-perkara mulia,
yang hanyalah tentang Tuhan Yesus saja, tentang pengajaran Tuhan Yesus saja yang selalu kita pikirkan dalam kehidupan pribadi kita. Selanjutnya poin yang keempat, saling menasihati dan saling membangun dalam kasih Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini mengajarkan kepada kita bagaimana ketika kita dalam komunitas, dalam persekutuan sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, mari kita saling menasihati. Terkadang di antara kita, kalau kita mendapati saudara seiman kita melakukan kesalahan, tidak salah untuk kita menasihati dengan bahasa kasih atau menasihatinya dengan kebenaran firman Tuhan. Justru yang salah adalah ketika kita tidak menasihati atau menegur dia kalau dia melakukan kesalahan. Itu yang salah. Makanya kita perlu untuk saling menasihati, Bapak Ibu. Demikianlah kita bisa saling mengingatkan supaya kita bersama-sama membangun kehidupan yang lebih baik di dalam Tuhan. Kita menasihati dan saling membantu juga perlu. Artinya kita saling memotivasi, saling menguatkan lewat kata-kata yang bisa membangkitkan semangat iman sesama saudara kita seiman, daripada kita membicarakan hal-hal yang tidak penting, daripada kita membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Lebih baik kita saling membangun dengan kata-kata motivasi yang bertujuan membangkitkan iman kita, membangkitkan semangat kita dalam mengiring Tuhan. Ya, itu yang perlu kita lakukan khusus dalam komunitas kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Saling menasihati dan saling membangunlah dalam kasih Tuhan, supaya sama-sama kebenaran firman Tuhan. 4 poin saya berikan untuk Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita di dalam dunia dengan berjaga-jaga sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Kita tidak ketahui kapan itu terjadi. Marilah kita senantiasa selalu sadar, Bapak Ibu, dalam kehidupan ini untuk tidak main-main lagi sebagai pengikut Tuhan Yesus, untuk tidak lagi kompromi melakukan perbuatan dosa. Dan marilah kita mau untuk mengenakan baju zirah iman dan kasih yang menjadi bagian hidup kita. Kemudian marilah kita mengenakan ketopong pengharapan selanjutnya, kita mengisi pikiran kita dengan kebaikan rohani yang sesuai firman Tuhan, dan yang marilah kita saling menasihati dan saling membangun dalam Tuhan sebagai umat percaya, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ini 4 poin yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedepannya. Dengan demikianlah kita akan setiap hari hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Bersyukur untuk firman Tuhan ini kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh sama-sama kami pelajari, ya Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah hamba sampaikan, Tuhan menerangi